Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gaza. Saya Eva Noktaviani, kami dari kelas 12 TJKT 2 yang bersekolah di SMK Negeri 5 Batang. Pada video kali ini kami akan membuat tutorial Load balancing dengan metode PCC. Oke, untuk video alat dan bahan video selanjutnya. Alat dan bahan yang kami gunakan untuk melakukan konfigurasi itu pertama ada USB LAN, 4 kabelan yang duanya untuk yang dari internet, duanya lagi untuk menghubungkan dari mikrotik ke mikrotik dan dari mikrotik ke laptop. Setelah itu ada 2 mikrotik dan 1 laptop. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara topologinya. Yang pertama, kalian bisa menghidupkan dulu mikrotik, 2 buah mikrotik ini menggunakan kabel adapter yang telah disediakan dari mikrotiknya. Lalu hubungkan Ether 1 ini juga pada LAN internet yang telah tersedia. Ini seperti ini. Ini kita sambungkan seperti ini. Nah, sampai lampu indikatornya hidup. Nah, jika keduanya sudah hidup seperti ini, kita pastikan di sini router 1 dan sini router 2. Nah, untuk router 1 ini kita pasang atau kita siapkan kabelan, di mana pada router 2 ini kita colokkan LAN-nya, dan kabelan ini kita sambungkan ke dalam laptop atau PC. Dan di sini kita buka aplikasi Windows dan kita akan melakukan konfigurasi yang telah kami buat di tutorial selanjutnya. Baik, jika sudah, nanti jika konfigurasi telah selesai, teman-teman bisa mencabutnya kabelan ini, sambungkan ke dalam mikrotik. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jika sudah disambung seperti ini, kalian bisa melakukan konfigurasinya lagi di dalam mikrotik ini. Nah, itu saja mungkin topologi dari saya. Kita lanjut pada mikrotik 2 di port 3 ini. Kita sambungkan lagi kabelan yang berada di port 3 ini, disambung ke laptop seperti ini. Tunggu sampai lampu indikatornya hidup untuk melakukan konfigurasi. Nah, yang kabel yang tersambung ke laptop ini akan kita lakukan konfigurasi pada tahap kedua atau untuk mikrotik kedua ini. Halo semuanya, Di video kali ini kami akan melanjutkan video tutorial kami. yaitu load balancing dengan metode PCC. Nah, untuk melakukan tutorialnya kita harus membuka aplikasi Winbox. Kita login dengan IP address 00 lalu kita connect. Setelah masuk, kita bisa masuk ke menu IP, klik DHCP client, klik tanda tambah, ubah interface menjadi Ether 1, lalu apply dan OK. Selanjutnya masuk ke menu IP lagi, klik DNS, servernya kita ketik menjadi 8.8.8.8. Lalu kita apply dan OK. Selanjutnya kita ke IP lagi, pilih menu firewall, klik NAT, lalu tambah, pilih menu general, chainnya screenat dan out interface-nya Ether 1. Setelah itu kita masuk ke menu action, ubah actionnya menjadi masquerade. Lalu kita apply dan OK. Selanjutnya masuk ke menu IP kembali, klik addresses, tambahkan IP-nya. Kami membuat dengan IP kelas C, yaitu 192.168.10.10/24 karena dia menggunakan kelas C, teman-teman. Ubah interface-nya menjadi interface Ether 2. Lalu kita apply dan OK. Selanjutnya menu ke IP lagi, klik DHCP server, klik DHCP setup, ubah menjadi Ether 2. Lalu kita next sampai successfully. Nah, jika sudah, kita bisa masuk ke new terminal.
Ini kita klik N saja, lalu masukkan passwordnya 1 agar mudah diingat. Lalu ping 8.8.8.8, lalu kita enter. Sini statusnya udah TTL ya teman-teman. Lanjut kita masuk ke CMD. Lalu kita bisa ketikkan IP config spasi /renew. Lalu kita enter. Bisa tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, jika sudah muncul IP-nya, kita bisa ketikkan ping 8.8.8 spasi minter. Lalu kita enter. Nah, sini statusnya juga sudah TTL ya teman-teman. Jika sudah, kita masuk lagi ke aplikasi Winbox-nya, login dengan admin, masukkan password yang telah dibuat yaitu 1, lalu kita connect. Nah, jika sudah, kita masuk ke quizzes, simple quizzes tambah, namanya kita buat menjadi limit 1M. Targetnya di sini kami untuk target Ether 2 ya teman-teman. Target downloadnya dengan 1 Mbps. Lalu apply dan oke. Setelah itu kita bisa pindahkan kabelnya ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini ada ISP kami pada Ether. Di sini ada ISP 1 kabel. Ini ISP1 dan ini SP2. ISP1 yang terhubung di Ether 2 ke laptop. Lalu dicopot. Kita copot dan pastikan di Ether 2 ISP2. Tunggu sampai lampu indikatornya hidup. Oke. Nah, jika sudah hidup, teman-teman bisa menyiapkan satu kabelan tambahan yang kita gunakan untuk di ISP2. Sambungkan di Ether 3, lalu di Ether 3 kita sambungkan ke laptop. Oke. Sambungkan ke laptop. Tunggu sampai lampunya menyala ya teman-teman. Seperti ini teman-teman. Nah, jika kedua ISP1 sudah menyala maupun ISP2 sudah menyala, kalian bisa langsung buka aplikasi Winbox-nya. Di sini kita akan menyenting lagi konfigurasi ISP2. Ini kita refresh. Tunggu sebentar. Ini sudah muncul. Kita klik. Nah, sudah masuk seperti ini. Kita pergi ke IP ada IP DHCP client. Klik tanda plus. Di interface-nya Ether 1, lalu kita apply, oke. Klik tanda plus lagi. Di sini kita menambahkan Ether 2. Apply, oke. Lalu kita ke IP DNS. Di sini kita menambahkan 8.8 di bagian server, 8.8, lalu apply, oke. Kita ke IP lagi, ke IP firewall. Nah, di sini kita ke NAT, lalu klik tanda plus. Nah, kita ke general, chain tetap secure NAT. Kita ke out interface, ganti jadi Ether 1, dan actionnya kita ganti jadi mesh word. Nah, kita apply dan oke. Lalu kita klik tanda plus lagi. Kita ke general lagi, chain tetap secure NAT. Kita ke out interface, ganti jadi Ether 2. Lalu kita ke action.
Ganti actionnya ini menjadi mascot seperti tadi. Kita apply dan oke. Lalu kita ke IP address untuk menambahkan IP pada ether 3. Di sini kami menggunakan IP kelas B untuk ether 3 yaitu 130 168 10 30 slash 22 lalu kita ganti jadi ether 3. Letakkan dan oke. Nah, jika sudah, kita ke IP DHCP server, kita ke DHCP setup, lalu kita ganti ether 1 jadi ether 3. Klik next sampai sukses. Oke, seperti ini. Kita klik OK. Kita pergi ke QSS. Ya, neo terminal dulu ya teman-teman. And nah ini kita masukkan password yang udah diingat, jadi 1. Ini kita ketik ping 8.8 lalu enter. Nah sudah terlihat seperti ini. Kita ke CMD lagi, enter. Ini kita ketik ipconfig / renew, enter. Ini kita tunggu sebentar. IP-nya sudah masuk, langsung kita ketik ping lagi, ping 8.8 minte, enter. Nah sudah terlihat seperti ini. Kita masuk lagi ke Windows ya teman-teman. Nah kita klik IP-nya, kita masukkan password yang telah kita buat tadi yaitu 1, enter. Nah jika sudah seperti ini, di sini kita buka IP, lalu kita ke firewall, lalu pergi ke Mangle, klik tanda plus. Nah di sini C-nya tetap routing. Kita ke DST address. Di sini kita menambahkan IP pada kita ke IP address dulu buat nyari IP ETH1. Kita klik, lalu kita salin yang ini, Ctrl C. Kita masukkan ke DST address, Ctrl V, lalu kita ke action. Di action ini kita accept, lalu kita apply copy. Nah di sini kita masukkan IP pada ETH2. Kita copy, kita ganti, lalu actionnya tetap. Jadi kita apply dan copy, lalu ini kita ganti jadi IP ETH3. Actionnya tetap ya teman-teman. Oh ya, kita ke advance. Nah di sini kita nggak menggunakan advance ya teman-teman, langsung ke action, lalu accept, apply, oke. Ini di oke kan yang kita buat tadi. Nah, oke, ini kita oke kan. Ini kita oke kan. Kita close dulu yang ini, kita buka tadi, oke. Lalu kita klik tanda plus. Nah di sini kita ke general, kita ke in interface. Di sini kita menambahkan ETH1, lalu actionnya ini kita ganti jadi mark connection. Nah ini kita ketik di neo connection di SP1, komennya nanti aja, copy. Lalu kita klik ke general lagi. Dan di sini in interface-nya kita ganti jadi ETH2. Lalu kita ke action-nya tetap ya, part connection. Ini aja, di neo ini kita ganti ESP jadi 2. Lalu kita apply dan oke. Ini kita oke kan. Lalu kita klik tanda tambah lagi. Dan di sini kita ke general. Di chain-nya tetap routing ya teman-teman. Lalu kita ke per connection. Kita ke advance. Nah untuk interface-nya ini ETH3. Advance-nya, per connection-nya ini di search address kita ganti jadi port address. Ini kita ganti jadi 2 karena ISP yang kita punya ada 2. Lalu 0 ini untuk urutan. Lalu action ini kita ganti jadi mark connection.
Lalu untuk ini kita ketik iya ISP1, apply, copy, lalu kita ke general lagi, tetap masih seperti ini ya teman-teman. Lalu kita langsung aja ke advance. Ini yang 0 tadi kita ganti jadi ke 1 karena ini urutan yang ke selanjutnya. Kita ke action. Nah di sini ISP nya kita ganti jadi 2, lalu kita apply dan oke. Kita oke kan. Lalu kita klik tanda plus. Nah di sini kita ke general. Nah di sini kita menambahkan di in interface-nya ada ETH3 lagi. Lalu kita ke connection mark. Nah, di sini kita menambahkan ISP1. Lalu kita ke action. Lalu tambahkan mark routing. Nah, di sini kita ketik ke ISP1. Lalu apply dan oke. Copy juga bisa. Lalu di sini kita ke general. Nah, di general ini kita masih menambahkan seperti ini ya teman-teman, cuman beda connection marknya kita ganti jadi kedua. Lalu actionnya kita ganti yang ini ke, kita ketik ISP1 2 maksudnya. Lalu kita apply, oke. Kita oke. Nah, lalu kita klik tanda plus lagi ya teman-teman. Selanjutnya kita chainnya di sini kita berganti jadi output ya teman-teman. Lalu connection marknya ISP1. Lanjut kita ke action. Nah di action ini kita ganti jadi mark routing, lalu ke ISP1, lalu apply, oke. Copy juga bisa. Lalu kita lanjut ke general. Ini ISP1 nya kita ganti jadi kedua. Lanjut kita ganti ke 2. Dan kita apply, oke. Ini kita oke kan. Di sini yang pertama ini kita komen yaitu ISP1, yang kedua ISP2, lalu yang ketiga ini maksud saya LAN. Misalnya teman-teman bisa menambahkan mark ISP1. Selanjutnya kita komen mark ISP2. Selanjutnya kita ketik per connection ISP1. Lalu ini kita masukkan per connection ISP2. Nah, ke ISP1 ke ISP2 output. Oke, selanjutnya di sini kita ketik ke ISP-1. Oke. Lanjut teman-teman bisa langsung double klik lagi ke komen ke ISP2. Lalu selanjutnya kita komenkan lagi ini menjadi output ke ISP2. Ke ISP1. Lalu kita komenkan lagi output ke ISP2. Oke. Nah, di sini teman-teman, guna kami menambahkan nama pada setiap yang kami konfigurasikan tadi, itu karena agar menandakan nama-nama konfigurasi yang telah kami buat tadi ya, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman bisa langsung ke routers. Nah, di sini teman-teman bisa klik tanda plus. Nah teman-teman, di sini untuk DST address-nya kita bisa ubah menjadi 8.8.8. Gateway-nya kita ubah menjadi Ether 1 ya teman-teman. Lalu kita bisa apply dan oke. Selanjutnya kita tambahkan lagi DST address-nya kita ubah juga menjadi 8.8.8. Gateway-nya ubah menjadi Ether 2.
Lalu kita apply dan oke. Selanjutnya kita tambahkan lagi. DST addressnya biarkan 0, gateway-nya 8.8.8.8. Cek gateway-nya ping, lalu target scope-nya 30. Routing mark-nya ke ISP1. Lalu bisa kita apply dan oke. Selanjutnya kita tambahkan lagi. DST address-nya 00, gateway-nya 8.8.8. Cek gateway ping. Target scope-nya ada 30. Routing mark-nya ke ISP2. Lalu kita apply dan oke. Oke, di sini kita ke quizzes. Kita klik tanda tambah. Lalu ini kita ganti jadi limit 1M. 1M. Targetnya kita ganti jadi Ether 3. Untuk target downloadnya sama seperti tadi 1M. Ini kita apply dan oke. Nah, teman-teman, jika konfigurasinya telah kita lakukan, kita bisa melihat hasil kerja kita itu dengan cara dites ya teman-teman. Untuk ISP1-nya, kita akan copot dulu internetnya. Kita copot internet pada ISP1 yang ini. Tunggu sebentar, kita buka window pada firewall. Nah, jika sudah, kita bisa mereset all counternya. Nah, setelah kita mencabut kabel internet pada ISP1, di sini kami akan melihat keadaan jaringan ISP2 ya teman-teman. Di sini sangat lancar atas maupun bawah. Kita lihat yang ada di ISP1. Jaringannya sangat lelet ya teman-teman. Lalu kita coba lihat pada interface. Baiklah, di sini terlihat pada Ether 2. Kita lihat trafiknya sangat lancar ya teman-teman. TX maupun RX-nya berjalan bersamaan, berbeda dengan Ether 1 yang sangat lelet. Lalu coba kita lihat di Facecom kecepatan jaringannya. Kita tunggu. Baiklah, ini dia kecepatan pada lalu kita masuk ke aplikasi Winbox-nya. Kita copot internet pada ISP2. Nah, di sini kita ke IP firewall Mangle. Nah, di sini kita reset all dulu. Oke, kita lihat pada ISP2 apakah dia lelet trafiknya atau statiknya. Nah, di sini kita tunggu selama 10 detik apakah trafiknya nanti akan turun atau tidak. Oke. Nah, terlihat di sini trafiknya turun ya, teman-teman. Kita tunggu. Nah, turun terus. Lalu kita lihat pada trafik di ISP1. Kita tunggu. Seharusnya ini jaringannya lancar ya teman-teman. Nah, di sini jaringannya emang sangat amat lancar. Oke, kita lihat pada interface. Nah, pada Ether 1 jaringannya tidak ada. Lalu pada Ether 2 ini kita tunggu start trafiknya. Dan sudah muncul trafiknya teman-teman, terlihat di sini lumayan lancar. Oke, kalau sudah kita bisa langsung reset. Untuk mereset semua konfigurasi yang telah kita lakukan tadi, teman-teman. Klik reset, lalu reset configuration. Lalu klik ini yang paling bawah. Lalu reset configuration. Yes. Lakukan reset pada router atau ISP yang satunya lagi. Kami sudah menggunakan 2 ISP. First dulu.
Oke, jika sudah muncul seperti ini, kita login dengan IP address 00, lalu kita klik connect. Kita lihat apakah konfigurasi yang kita lakukan tadi telah berhasil. Oke, konfigurasinya ternyata sudah tidak lagi ya teman-teman. Itu saja mungkin tutorial dari kami. Maaf bila salah kata, mungkin jangan lupa like, comment, dan share. Dadah. Bye.